Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Nurmelianti Maulida. Di video kali ini, aku mau ngebahas mengenai 15 bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh banyak orang. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari bahasa pemrograman terlebih dahulu. Langsung saja, bahasa pemrograman dikenal juga dengan nama bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah kumpulan sintaks yang berfungsi untuk memerintahkan perangkat lunak pada komputer. Secara singkat, bahasa ini dipakai untuk membuat program komputer menggunakan aturan logika komputer. Nah, langsung saja kita masuk ke 15 bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh banyak orang. Yang pertama ada Java. Java menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler, bukan karena tanpa alasan. Bahasa pemrograman ini memiliki beberapa kelebihan seperti bisa berjalan di sistem operasi yang berbeda-beda. Kemudian, bahasa pemrograman ini termasuk ke dalam pemrograman OOP atau pemrograman orientasi objek, sehingga programmer lebih mudah dalam menyusun program menggunakan bahasa ini. Nah, yang kedua adalah Python. Dalam tingkatan bahasa pemrograman, Python termasuk bahasa tingkat tinggi. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi, baik itu berbasis web ataupun berbasis mobile. Bahasa Python ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang cukup mudah bagi pemula. Banyak perusahaan besar menggunakan Python dalam pengembangannya, seperti NASA, Instagram, Google, Yahoo, Reddit, dan juga YouTube. Nah, yang ketiga adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Tidak hanya digunakan untuk membuat website, penggunaan JavaScript juga mengarah ke pengembangan aplikasi mobile, game, dan desktop. Nah, yang keempat adalah PHP. PHP atau singkatan dari Hypertext Script Processor merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain karena gratis, PHP banyak digunakan karena bahasa pemrograman ini merupakan server-side scripting yang memang dirancang untuk membangun website dinamis. Nah, yang kelima ada bahasa C. Bahasa C ini termasuk bahasa pemrograman tertua yang pernah ada. Bahasa C dikembangkan dari sekitar tahun 70-an. Bahasa C menjadi bahasa pemrograman yang populer di Indonesia karena hampir sebagian besar perguruan tinggi jurusan IT ataupun lembaga kursus pemrograman menggunakan bahasa ini untuk dipelajari pertama kali sebelum mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Bukan tanpa sebab, bahasa C ini menjadi dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Yang keenam ada C#. C# adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian, bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Misalnya, untuk pemrograman server, site pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada C++. C++ merupakan bahasa pemrograman pengembangan dari bahasa C. C++ dan C memiliki sintaks penulisan yang hampir sama. Meski begitu, kedua bahasa pemrograman ini memiliki perbedaan pada penyelesaian masalahnya. Pada bahasa C, penyelesaian masalah dilakukan dengan membagi-bagi ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil lagi atau bisa disebut bahasa pemrograman prosedural. Sedangkan C++
berorientasi pada objek di mana permasalahan dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas. Nah, yang selanjutnya 8 ada Swift. Swift merupakan bahasa resmi yang dikembangkan oleh Apple Inc. untuk pengembangan aplikasi iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, Linux, dan OS X. Swift merupakan bahasa pemrograman yang modern, cepat, dan tipe set. Peluang menjadi iOS developer terbuka lebar di dunia industri karena iOS adalah salah satu standar utama dalam pengembangan aplikasi mobile. Selanjutnya, 9 ada MATLAB. MATLAB merupakan kesingkatan dari Matrix Laboratory dikarenakan setiap data pada MATLAB menggunakan dasar matriks. MATLAB adalah bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Salah satu kelebihannya yang paling populer adalah kemampuan membuat grafik dengan visualisasi terbaik. Nah, yang ke-10 ada TypeScript. TypeScript adalah bahasa pemrograman berbasis JavaScript yang menambahkan fitur strong typing dan konsep pemrograman OOP klasik. Di dalam dokumentasinya, TypeScript disebut sebagai superset dari JavaScript. Artinya, semua kode JavaScript adalah kode TypeScript juga. Bahasa pemrograman ini menawarkan kelas, modul, dan interface yang membuat developer bisa mengembangkan aplikasi kompleks dengan lebih mudah. Nah, kemudian yang ke-11 ada Visual Basic. Microsoft Visual Basic atau seringkali disebut dengan VB merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan integrated development environment visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman yang berbeda. Selanjutnya 12 ada Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman dinamis berbasis script yang berorientasi objek. Tujuan dari Ruby adalah menggabungkan kelebihan dari semua bahasa-bahasa pemrograman script yang ada di dunia. Kelebihan Ruby diantaranya sintaks yang sederhana, memiliki exception handling yang baik, bahasa pemrograman berorientasi objek, mengusung konsep single inheritance, open source. Yang ke-13 ada Scala. Scala adalah bahasa pemrograman yang menggabungkan paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek dengan fungsional. Scala memiliki tipe sistem yang kuat dan statis. Scala berjalan di atas JVM dan memiliki interoperability yang kuat dengan Java. Selain itu, Scala juga digunakan di beberapa institusi komersial terkenal yaitu Twitter, Verizon, LinkedIn, dan Wix. Selanjutnya, ke-14 ada Objective-C. Bahasa pemrograman Objective-C merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan secara khusus agar dapat digunakan dengan framework pemrograman Cocoa yang notabene merupakan framework yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Kelebihan bahasa pemrograman Objective-C ini tentu dapat dimanfaatkan oleh para developer karena sudah tentu bahasa pemrograman Objective-C akan mendukung seluruh library pengembangan perusahaan Apple dengan sempurna. Nah, yang terakhir, ke-15 ada ActionScript. ActionScript adalah bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan ECMAScript yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak menggunakan platform Adobe Flash Player. Nah, sekian penjelasan mengenai
15 bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh banyak orang. Nah, jadi kalian pilih bahasa pemrograman yang mana dari ke-15 yang sudah aku jelaskan tadi. Itu tergantung dari diri masing-masing. Nah, menurut aku, gunakan bahasa pemrograman yang sudah kalian pahami. Karena jika sudah paham, maka kita akan lebih mudah berinteraksi. Sekian video penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.